di lampu merah dia dapat 2.000 saja dikali 30 dalam satu kali itu, atau anggaplah dalam satu kali turun dalam 1 jam itu bisa dapat 200 begitu. 2.000 dikali 200 berapa begitu 1 jam? Kali tiap Itu hari. berapa? Dikali berapa jam dia beroperasi di sana? Oke. Tiap hari. 1 bulan. Iya, nah ini memang menjanjikan begitu. Jadi wajar lah kemudian. Coba Anda mungkin pasti pernah mendengar bagaimana fenomena pengemis yang ada di kota besar Jakarta. Itu rumahnya, itu rumah tinggi gitu. Bertingkat. Berarti di mana posisi? Fakta ya. Sebelum kita menyinggung sedikit tentang posisi pemerintah, misalnya dinas sosial atau dinas yang terkait, kita saksikan dulu video Oh, ada video. tentang Anjal ini ya. Di lampu merah masuk Bandara Sultan Hasanuddin. Ini Miguel Taray kalau tuh bulan dari Amerika ya. Amerika. Amerika, Perancis dan sekitarnya. Ini serang agak mungkin ini karena bekerja. Iya. Tidak mengeluarkan suara dia. Dia menjual suara. Kasih. Sama dong kayak kita. Dia tahu ah. Kan gepeng gelandang dan pengemis. Nah, pemirsa ini kan berbeda faktanya. Ada yang tadi yang kita fragmenkan juga dan disinggung tentang hanya tinggi tadi. menengadahkan acting, cuman menengadahkan tangan. Beda dengan yang tadi pengamen ini dengan menawarkan jasa. Ada sedikit usaha. Ada usaha menjual suara. Tapi sebelum kita bahas, menurut pandangan sosiolog, kita akan menampilkan teman-teman dari komunitas pengamen jalanan ya, Kota Makassar, dan langsung ketuanya. Ketuanya iya, tidak pakai urat ji. Iya. Tidak pakai urat ji. Kita undang dengan hormat Erwin Zainuddin atau Om Jol. Luar biasa. Nih, kalau aku lihat-lihat ini kayaknya seperti rapper ya. WhatsApp, Pak Ketuaku. Ya. Duduk ini sih. Di sini kita dekat-dekatku Pak Ketua. Kenapa? Karena tidak nukasi ke pas saw-sawan sih ke desiriki muko dong. Ya, duduk mungkin. Nggak lagi cari bapak baru nah. Nah, tadi itu Nggak masuk di kamera ini kalau begini kursi kok Sini mau dipanggil. Labuna. kamera iya. Kita beri tepuk tangan. Tadi itu kan yang kita menyinggung tentang pengemis, lalu ada video pengamen. Kita sebagai musisi jalanan ini bisa menjelaskan tidak keberadaan KPJ di mata masyarakat ini, jangan sampai juga dianggap sebagai tadi kan diproses sama kawawan. Iya. Bukan gepeng tahu itu tapi pengemis. Nah, bagaimana kita itu menurut Pengamen. pengamen, bukan gepeng tapi pengamen. Iya, terima kasih banyak. KPJ lahir di Makassar ini, khususnya Sulawesi Selatan, itu 15 tahun yang lalu. Saluna. Seumuran. Sama tua ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebelum KPJ terbentuk, ada memang teman-teman pengamen, ini profesi ya, pengamen itu profesi, jual jasa. Nah, mereka mengamen, tentunya sudah mengenal lapangan apa dan segala macam, dan kemudian mereka bersatu untuk membuat satu komunitas itu, ya, di mana mereka membuat aturannya sendiri. Iya, bahwa seperti misalnya tidak boleh mengamen di lampu merah karena mengganggu lalu lintas. Ada aturan gitu juga mereka. Iya. Ada tahu. Tidak ada KPJ, makanya KPJ itu tidak ada di lampu merah. Tetapi bukan berarti mereka itu bukan saudara kita. Itu PR bagi KPJ. Cuma memang butuh sinergitas dengan pemerintah setempat. Iya, untuk Kalau tidak ada di lampu merah, di mana KPJ? ada di hotel, ada di Coto Parekate, warung-warung makan dari mulai warung kaki 5 sampai di hotel berbintang. Luar biasa ya ini ya. Nah, berarti kalau begini, Bang Jo, kalau kita jelaskan kayak gitu kan, kadang-kadang itu kan masyarakat. Tunggu dulu. Apanya? Bapak duduk. Lanjut. Awalnya waktu. Berdiri sendiri bagi kita nah. Iya. Lanjut Pak Ce. Thank you.
kita tawarkan. Jeng saran-sarannya pipa. Jadi misalnya gini, Om Jo. Saya panggil Om Jo di. Iya. Padahal saya lebih tua. Iya. Baru ke mobil. Jadi misalnya kan begini, masyarakat itu kan kadang tidak bisa membedakan. Kalau misalnya pas melihat pengamen begitu, mereka menganggap sama jadi mengamis tonji. Nah, menurut pandangan tak bagaimana? Ketika dianggap ini 11-12 jadi ya, kayak Kami punya slogan itu bahwa kami adalah pengamen, bukan pengemis. Itu bedanya di situ. Kalau kami jual jasa, ketika kami bernyanyi dan orang terhibur, mereka memberikan upah jasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Makanya tapi di kalau- makanya di tempat-tempat ngamen itu selalu ada kotakan box. Iya. Tidak dipaksa ya. 2.000, 5.000. Seikhlasnya. Iya. Tapi kalau memang pengamen, maaf penyanyinya yang dianggap pengamen itu suaranya menarik, Iya. tanpa diminta pun orang kasih keluar 20.000. Karena merasa terhibur. Iya, karena merasa apalagi pas tol lagu nah. iya. Ngandre kicau nampak lagu nah. Sehingga karing. Nah, kena Nah, kena jantung. Iya, Tapi jadi sebagai- memang KPJ ini hadir untuk menjadi role model barangkali betul. contoh ya Iya, kepada contoh. teman-teman bahwa Nah, karena woi menular ilmu nah Dede. apa sih dekat-dekat. ada yang bahasa tergantung sama siapa bergaul. Iya, iya. Jadi maksudnya saya dekat-dekat ke Pace. Basa-basan join mereka teman. Nah, jadi komunitas penyanyi jalanan ini seperti itu ya, bisa Kelompok penyanyi ya, jalan. Kelompok penyanyi jalanan. penyanyi jalanan ini menjadi contoh ya bagi teman-teman. Iya. lainnya. Nah, Om Jo sebagai ketua komunitas pengamen jalanan Penyanyi. ini kan penyanyi Kelompok penyanyi kelompok jalanan. penyanyi jalanan. Ada di baju Nadindran. Oh iya. Kamu pakai pensil kita aku cini. Kelompok penyanyi jalanan ini kan Om Jo. Pernah tidak sih sesama teman-teman saudara-saudara penyanyi jalanan ini turun langsung ke jalanan untuk memotivasi anak-anak di jalanan supaya kira-kira tidak lagi meminta-minta tapi lebih berkarya, berkreativitas mungkin. Kan banyak cara-cara berkreativitas. Iya. Ada enggak kegiatan-kegiatan seperti itu di luar sana untuk membantu saudara-saudara kita, Iya, adik-adik kalau kita? program KPJ sendiri ada namanya, kita kerjasama dulu dengan Kementerian Sosial. Iya. Iya, namanya program PKSA, program kesejahteraan sosial anak. Ya. Tuh, Iya. ada tahu. Itu dari umur 6 tahun sampai 18 tahun. Ya. Anggarannya itu dari kementerian melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kota Makassar. Iya. Baru ke Kami, KPJ. kami ini selaku pekerja. Iya. Ya, Iya, jadi kami jadi melatih, membina mereka belajar bahasa Inggris di KPJ. Wow. Menggambar- Really? Yes. Are you sure? Oh my god, oh my god. Karena I'm memang- excited, oh my god. Ngapanya nasirat make bahasa Inggrisnya? Malah sempat gurunya pernah ada dari apa ya, JK Jepang. Jepang. Ya, jadi mengajar anak-anak jalanan di KPJ itu namanya Reiko. Reiko Reiko. namanya, iya. Yang bumbu. Ya, kurang lebih Lain. Jangan sebut merek ya. Iklan iya. Jadi dong Oh, guys, siapa tuh? video ke juga. Hai. Kameramen yang menutupi layarnya sedikit bisa dibaca-baca sedikit. Bisa dibaca. Oh, juga. Ini YouTube. Tolong dulu dong video ketiga. Kacau. Nah. Oh, ini apa nih? Ini yang disinggung tadi oleh di awal bincang-bincang kita di apa? Memanfaatkan lah. Dipaksa ini mamanya. Dipaksa mamanya buat ngamen pakai kostum itu. Mau memaksa. Jadi akhirnya anaknya nyalain lagu yang joget. Bikin beku itu mamanya dari seberang teriak, masuk kau. Mendalami karakter Kalau Mama tidak ada Jari, udah apa ku cambok kok. Iya bahasa gitu. Kayak bahasanya Kita kembali ke sosiolog memandang fenomena seperti itu bagaimana sih? Ya, ada kasus ini memang marak ya akhir-akhir ini di Makassar dalam beberapa tahun terakhir malah yang kita tidak tahu. Mereka mencoba untuk melakukan menggugah. Nah, karakteristik masyarakat kita di Indonesia ini khususnya di Makassar kan identik banget ketimuran gitu. Apa ya istilah Makassarnya? Gampang tak kalah bu atina gitu. Jadi kalau mudah iba. ya betul. mudah Lompok iba. kalau masih yang Lompok ikut kalau masih ya. Nah, ketika kemudian dia lihat
posisi begitu, sedikit saja itu akan tergugah dan kemudian mengeluarkan uang banyak. Masalahnya itu yang mereka gunakan. Nah, mereka menggunakan kondisi masyarakat kita yang gampang hibah, yang kemudian masih tinggi rasa sosialnya, dengan menggunakan tadi. Maksud saya, it's okay kalau misalkan dia hanya sekedar meminta hibah tanpa kemudian memberikan obat bius kepada anak tadi atau mencubit apa, itu kan eksploitasi berlebihan begitu. Dan pada akhirnya kan mereka dapat uang banyak, tetapi generasi kita itu sebagian besar akan terancam gitu. Bayangkan. Oh, jadi ini mengancam Lah, kita nggak kita, pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu bagaimana kemudian seorang anak yang pengemis ini ke depan seperti apa. Tapi dengan mengkonsumsi misalkan seperti yang disampaikan tadi, obat-obat kimia itu kan bisa merusak otaknya. Hal yang kemudian Berarti bisa menimbulkan penyakit mental jadinya ujung-ujungnya. itu itu pasti yang merusak generasi. Iya. Berarti sebenarnya mereka ini orang tuanya termasuk pintar juga ya, karena dia tahu bahwa budaya kita ini kan pengemasnya Lompok lompok. pengemas, Iya. Lompok pengemasnya itu akhirnya Dia saya memanfaatkan. manfaatkan ini deh. Berarti sebenarnya dia tergolong orang cerdas juga ya. Iya, benar. Jadi mereka ini kan kalau kita perhatikan ya, saya mungkin Bang Jo semua dengan kanan pasti sering menghadapi kasus kayak gitu ya, dengan misalkan mereka jalan kemudian membawa beca apa. Nah, di sisi lain ini bukan hanya sekedar persoalan sosial, tapi ini persoalan serius bagi pemerintah. Nah, ketika terjadi kasus seperti ini, pemerintah ada di mana? Betul. Kehadiran Ini pemerintah konsep sangat beca berperan Sebenarnya kan ya. Makassar dikatakan kota dunia. Di sisi lain Anjal apa kemudian berkeliaran, jangan sampai dia adalah kota dunia pengamen, mohon maaf, pengemis begitu. Dunia Anjal gitu. Ini Terkait dengan itu, ini kan beberapa pekan yang lalu kita melihat selebaran itu ya. Entahkah itu benar apa tidak ya. Ada perdanya. Ada perda yang memberi uang di jalan, Ya. itu dapat denda. Yang memberi, bukan yang menerima. Ya. Nah, bagaimana di mata musisi jalanan, penyanyi jalanan? Karena biasa kan di jalan baru dikasih uang, mengurangi apa? Bagaimana? Jadi sebenarnya ini aturan timbul tenggelam. Ya. Tobat Kalau iya dari saya mengingat tahun 2007. Saya mengingat tahun 2007 saya sendiri yang keliling Kota Makassar ini bersama dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar. Saat itu kalau tidak salah Ibrahim Saleh nama kepala dinasnya. Ya. Iya, dari perbatasan Goa sampai perbatasan bandara sana tuh kami memang apa namanya Melakukan penyisiran. iya Ya, edukasi. penyisiran jadi semua gepeng apa semua kita angkut dan Diangkut memang tapi betul-betul turun bersih. lagi kok dong. Nah ini aturannya muncul lagi kembali. Oh, berarti sebenarnya perdanya lama. Iya. Lama Tapi Tahun apakah 2007, tidak iya. mengganggu penghasilan Apanya? musisi di jalan itu? Ya kalau taruhlah misalnya begini, taruhlah teman-teman di misalnya KPJ ini lagi ngamen, tiba-tiba kita kasih uang, kena denda perda. Nah itu gimana itu? Kalau di lampu merah memang tidak boleh. Oh enggak boleh Kalau ya? di warung boleh. Oh, enggak boleh memang ngamen di Iya. lampu merah. Kalau di warung memang boleh. Enak, Mas asli Berarti musisi. jelas tahu aturannya, jelas Makanya aturannya. saya pernah sampaikan juga ke dinas sosial, saya bilang kalau ada KPJ di lampu merah, telepon saya turun tangan sendiri langsung. Ya, ada tadi tahu mau bilang Kak Wawan tahu sesama ini. Bukan anggotanya KPJ. Iya, kalau dia ngamen di lampu merah, itu bukan KPJ. Dia tegas dengan aturannya. Tegas aturannya. Kalau dia ngamen di kafe, Coto Parekate, Sari Warung-warung, Laut, iya. iya. Nah kalau misalnya dari KPJ sendiri, kalau melihat misalnya ada anak muda begitu di jalan, ada enggak upaya KPJ misalnya melakukan pendekatan begini, kau masuk KPJ saja, supaya kau tidak turun lagi di jalan. Sering saya sampaikan seperti itu, sering Luar biasa memang KPJ. mengajak. Untuk lebih profesi ini lebih didalami dan lebih membuat profesi pengamen ini lebih terpandang lah di mata Nah kalau masyarakat. misalnya mereka bilang, iya apa sama aja kira-kira nih Om Jo, karena saya cari uang di lampu merah dan cari uang di rumah makan itu sama aja. Beda, konteksnya ada mengganggu. Oh mengganggu toh, iya. Keselamatannya juga. Oh iya. Coba tiba-tiba toh Ada mobil kejili-jili. ada mobil kajili-jili disambangi. Siapa mau tanggung jawab? Bahaya. Nah, kalau di mata sosiolog mengenai fenomena yang disampaikan tadi Om Jo yang aturan timbul tenggelam itu bagaimana? Ya. Katanya linguin. Ya,
Pertama memang kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPJ ini. Saya kira memang bagaimana upaya mereka mengedukasi, meskipun itu tidak terlihat signifikan, tetapi dalam jangka panjang itu luar biasa efeknya. Ini mesti harus diapresiasi bagaimana kemudian mereka meningkatkan, mengedukasi para anak-anak jalanan yang kemudian mereka ambil, ataukah di lingkungan mereka itu luar biasa lah. Paling tidak hal-hal seperti ini bisa bisa mengajak bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua tentang aturan timbul tenggelam. Nah, ini memang yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pemegang kebijakannya, bahwa jangan sampai kemudian ini menjadi proyekan aturan saja begitu. Bagaimana kemudian aturannya dibuat, tidak ada tindak lanjut. Ini kan persoalannya adalah mereka mau melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan yang memberi itu diapakan gitu, Diberi sanksi. diberi sanksi. Tetapi maksud saya, apakah memang di situ letak masalahnya? Ya, ini. Apakah memang yang memberi itu letak masalahnya? Masalahnya adalah kalau misalkan Anda mau memberikan sanksi, itu sama saja kemudian mau menghilangkan karakteristik kita sebagai orang yang pemurah begitu. Cari sumbernya. Maksud saya gini, kalau misalkan kemarin yang pinjaman online saja itu digrebek sindikatnya, ini sindikatnya kenapa tidak digrebek? Kita pasti tahu bahwa ini sindikat begitu. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki apa beca itu, apa yang didorong-dorong, apa segala macam berkeliaran tengah malam. Yang lebih fatal adalah bagus kalau misalkan mereka konsisten untuk meminta, tetapi kalau untuk melihat peluang kemudian mencuri. Nah, nauzubillah misalnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi dari kembali masih dari kacamata sosiolog, misalnya Bukan kacamata nih, facial. seorang sosiolog, anakku tercinta padamu, Oke, negeriku. Maceh. Lama deh kalau begini. Ayo, aku lupa tadi apa itu pertanyaannya, paricoya sing baru Jadi kan ini biasanya kita dilema kita kalau di jalan tika masentong kodong mau dikasih, tapi tidak enak juga karena nanti kita akan memberikan budaya malas terhadap yang peminta-mintanya. Itu maksudnya bagaimana itu? Harus sebaiknya kita kasih Mika atau jangan Mi? Tapi Nanti jadi malas Tapi tunggu dulu sebelum dijawab. Aku poin pertanyaanku. Ya. Apa. Mau lihat aksinya teman-teman di Oh KPJ. iya. Pak, Bapak disimpan ya Pak ya pertanyaan saya Pak. Baik, tinggal sebentar ulangi. Kita akan tampilkan Ibrahim atau Ibe Bento. Iya. Teman-teman dari KPJ ini ya Om Jo. Bento namanya? Ibe Bento. Panggilan gaulnya Bento. Kenapa dinamakan Ibe Nama Bento? senimannya Suaranya. Karena suaranya. Suaranya. Oh iya suaranya. dengar Suaranya. sendiri sama Ini penasaran kamu. Dengar mikir sendiri. Saya pemasaran kayak ini ya. Penasaran. di kafe ini ya. Di kafe mana Ki Om Ibe? Jangan sebut-sebut. Perang masih nanti. Siapa tahu mau datang bawa apa makanan. Lagu apa nih? Bento. Iya. Lagu dari Iwan Fals ya. Oh Yang apa judulnya? Dengar. Bangunlah Putra Putri. Karena tahu luar biasa tepuk tangan. Karena semua pemuda tahu ya. Karena ini adalah masih dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Jadi buat pemuda-pemudi bangunlah Putra Pertiwi. Ya. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu, tegak tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram, bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cakra. Angin gani mengalus merah yang berkibar sedikit malu-malu, merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma, pulau-pulau yang berpenjam bersatu dalam kibarmu.
Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayap. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu yang melekat di tiangmu. Jangan ragu dan jangan takut, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu. Luar biasa. Kita mau tanya-tanya Om Ibe dulu. Sudah lama makin di KPJ Om Ibe? Tanya dong. Om Ibe, lagi. Tanya. Tanya. Kami bersama namaku Bento. Pertukaran pemain. Nggak cocok. Ku ambil gitar, Ya. ku potong sama panjang. Nak, iku bilang tadi tuh baju-baju pakasana mentengko. Berdiri ko. Kita mau tanya Om Ibe sedikit sekali. Apa Jo? Lama makin bergabung di KPJ? Kalau saya dari antara 95 dan 96. Lahir bagi baru ke SD. Baru berapa tahun umur? Mengapa mau bergabung di KPJ? Saya Banyak tanyaan. ya karena pertama itu karena mau bergaul, mau tahu itu kehidupan di jalanan bagaimana. Akhirnya jadi mata pencarian hingga akhirnya dari sering ngamen itu sampai saya menikah pakai uang ngamen. Karena pertama, kedua itu masih hasil ngamen ya. Dan alhamdulillah saya masih ngamen sampai sekarang. Tetapi tempatnya sudah bukan seperti di jalan lagi, seperti di warung-warung. Alhamdulillah sudah levelnya agak naik sedikit ya. Kalau maaf tanggapan keluarga apa? Tidak ada pernah komplain dengan profesi tak? Malah mereka mensupport ya. Selagi itu masih halal gitu. Halal memang, alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Om Ibe. Pekerjaan yang mulia itu menghibur orang, membuat orang tertawa. Tahu, minta-minta penyanyi tong. Tapi itu juga sebenarnya sama nih pekerjaannya dengan Om Ibe. Juga menjual suara. Di dunia tarik suara beliau adalah jebolan. Stop jebolan. Iya. Jebolan pintu rusak. Teruangan kini. Tapi sebenarnya kalau masih ada pertanyaan dulu tadi. masih ada Kak? Tadi. Apa pertanyaan tadi? Apa itu tadi? Aku ya nu. Jadi itu tadi. Bantu kan dulu ya nggak gini gue lupa tadi pertanyaanku. Jadi itu tadi itu Pak sosiolog kita. Sebaiknya kita bersikap itu sebagai sesama manusia. Apakah kita harus tidak apa-apa mide kasih mide, atau misalnya kita jangan deh dikasih, nanti terjadi budaya malas sama mereka yang selalu meminta-minta begitu kan. Kita juga dikasih salah, tidak dikasih kamasih yang ikut dong. Ya, Gimana itu jadi, Pak? Kira-kira? menurut saya memang kita harus jadi ini
mereka punya budaya yang kurang bagus, kita harus juga membuat budaya lebih mengedukasi. Misalkan ya, saya sudah dalam beberapa tahun ini itu harus bisa melihat gitu bahwa yang mana mau dikasih, yang mana tidak. Apatah lagi kalau sehat gitu. Iya. Apatah lagi kalau sehat, itu jangan dimanjakan. Mereka masih bisa. Ya, kalaupun kemudian diberi, itu berikan juga motivasi. Pak, bekerja baik-baik. Bekerja Tapi karena biasa Bapak Pak ini kalau masih sehat. dikasih begitu Nabi bilang ngapa menipu Enggak ada masalah, yang terpenting adalah minimal bahwa itu menjadi suntikan. Mungkin pada saat itu belum sadar, tapi setelah pulang mungkin bisa dia pikirkan apa. Yang kedua kan, kalau Anda mau memberikan, ada tempat memang khusus jika Anda mau bersedekah apa. Ada rumah ibadah atau ada anak-anak yatim dekat rumah kita. Atau bahkan jangan sampai kan begini. Jangan sampai kemudian Anda memberikan di jalan, tetapi masih ada tetangga Anda yang kelaparan kan gitu. Betul. Ya harus bisa. Jadi berbagilah pada tempatnya memang di. Seperti itu. Jadi Anda boleh beri, tetapi berikan juga motivasi, minimal berikan sedikit pencerahan bahwa Bapak ini masih kuat, Ibu ini masih kuat, Adik ini masih kuat untuk bekerja, berhenti ini karena ini tidak baik. Tapi memang biasa kalau dimotivasi itu udah putih-putih ulang. Ada memang pernah juga ini Pak, saya lihat videonya. Jadi orang datang pas begitu meminta-minta, tiba-tiba si cewek itu dia nggak kasih uang, tapi dia kasih Makanan. kain pel. Oke. Kain pel, baru dia suruh kau pel dulu ini, sebentar pulang baru saya kasih kau. Jadi ceritanya disuruh kerja. Ada Dan jasa. ya, besoknya begitu lagi, dia cuma nggak kasih kain pel, tapi dia kasih pakaian dinas. Dia bilang, tak kalah kerja kau di sini, saya gaji kau per bulan. Nah, itu ya Pak, seperti itu. Gitu. Itu bagus. Jadi kayak begitu mungkin yang Itu edukasi yang bagus menurut saya, dan meskipun pada prinsipnya tidak bisa semua, Iya, tapi betul. paling tidak adalah bahwa semangat yang dibangun oleh teman-teman KPJ ini dalam bentuk edukasi kepada yang lain gitu secara masif itu mesti harus kita galakkan. Kita tidak boleh frustasi. Memang benar bahwa generasi kita sekarang, kita ini mungkin tidak melihat apa yang kita perbuat. Misalkan seperti tadi, ya saya pote-pote tapi mereka langsung dia pote-pote balik, nggak ada masalah. Mungkin hari ini belum kita lihat, tetapi generasi kita, anak cucu Anda ke depan akan melihat bahwa ini bisa berhasil begitu, bisa berkurang, masyarakat kita menjadi lebih maju. Jadi disabar-sabarkan saja Pak Di. berarti mengajak orang ke jalan yang baik itu tidak selamanya mulus juga ya. Iya, Karena tadi sempat disinggung tentang bagaimana teman-teman dari KPJ memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Saya ingin bertanya, usia anggota dari KPJ, mohon maaf, apakah banyak seperti Om Ibe ini? Atau tidak, maksud saya kan ini menyambut juga Hari Sumpah Pemuda ya. Apakah juga banyak merekrut pemuda? Atau ada standar umurnya begitu? Tidak tunjuk. Tidak tunjuk deh. Iya banyak, jadi mengenai usia beragam, mulai dari 15 tahun. Iya. Yang paling kecil 15 tahun itu. Ada yang sampai 47 sekarang. Saya aja sudah 45. Masa? Udah kelihatan kayak 35 sih. Iya, jadi itu daripada piti olo-oloi, Iya. sembaran napigi, Iya. mending gabung di KPJ. Di KPJ. Iya, Di KPJ sendiri Banyak, tidak sendiri KPJ, banyak. Banyak anggota atau tidak sendiri kok. Maksudnya KPJ tahu di dari- seluruh Indonesia. no, jadi maksud saya selain membawakan lagu-lagu orang, apakah di KPJ juga dididik teman-teman itu untuk membuat Menciptakan lagu. sendiri atau gimana? Iya banyak, termasuk yang top-top tuh Silariang, Oh iya betul Ya. betul. lagu mana yang itu? saya buat juga itu ada biasa diputar di TVRI juga, Sotanu deh. Nih sotanu di, sotanu. Siapa tuh? Sotanu. Ya, banyak lagu-lagu teman-teman itu, cuman karena memang ibu kota jauh dari Makassar ya, Iya. memang Mahal agak- tiketnya juga ke sana. ya. Tapi alhamdulillah sekarang KPJ Indonesia Pusat Jakarta itu Oh, ada pusat. seluruh Indonesia KPJ hampir ada ya. Oh. Tapi kayaknya KPJ Makassar lebih tua ya. Enggak. KPJ pusat KPJ tetap. iya 39 tahun, Kalau Makassar? 15 tahun. Setengahnya. Separuh. Bandung 28. Kalau ini yang Pangkep ini 10 tahun. Iya, ada. Ada Hari di ini ulang cabang tahun. kabupatennya. Ada KPJ Pangkep, iya. Hari ini acaranya ya. Kenapa mungkin mendaftar Pak Cek? Jadi memang kehadiran KPJ ini sering berkolaborasi dengan dinas sosial ya, dengan Kementerian Sosial malah. Sekali-kali. Sekali-kali biasa. Iya. Karena iya, Iya.
Kita lihat dulu, dilengukin. Tidak kelihatan nih. Contekannya tidak Oh, masih kelihatan. ada ya. Kalau kita ke Om Ibe ini berbagi pengalaman kepada Om Ibe mengenai alhamdulillah karena katanya tadi sempat menyinggung Apa yang jual? hasil ngamen itu dia pakai Kau menikah. nikah. Akhirnya punya anak masih hasil ngamen tahu. Apa yang membuat Om Ibe bahwa profesi ini yang harus saya geluti deh di sini? Ya mungkin tidak ada mungkin pekerjaan yang cocok untuk saya. Ya mungkin selain hobi ya, hobi juga yang jadi saya tetap eksis di dunia ngamen itu. Sampai sekarang. Sama kemampuannya tahu Waden Ya. Oje. Memang dia bertahan itu untuk mengasah juga kemampuannya sejauh mana Ya, ini betul. kemampuanku. Ini Tapi gampang. yang jadi pertanyaan juga, kenapa bisa kita tahu bahwa suara Ata ini mirip Iwan Fals? Nah, kalau saya tidak merasa, saya tetap diri sendiri. Tapi saya merasa mirip. Pokoknya Om Ibe adalah Om Ibe bukan Imam Faiz. Itu saya Tapi suaranya mirip ya, ciri khasnya mungkin mirip. kebetulan. Iya, berat ki suaranya. Penting sama-sama anak KPJ. Oh, iya betul betul. Oh KPJ betul. juga Dewan Fals ya? Oh, KPJ juga. 82 ya? Dulunya beliau Ya, juga. ternyata. kan dari ngamen. Wow. Beliau baru iya. Siapa yang sangka toh? Wow, betul. Roda nasib ini berputar. Saya terinspirasi juga dengan seorang Iwan Fals itu. Jadi saya banyak belajar, ternyata kita bisa hidupi keluarga dengan jalan ngamen itu. Iya, Dan itu memang halal. Iya. Halal. Berarti harusnya dia pakai topi komando, di bukan topi Joshua. Ini yang dimaksud adalah hobi yang dibayar ya. Iya, betul hobi yang dibayar. Iya. Oh iya tahu iya. Sama dengan kudeta Tapi mental. tidak. Ini kan KPJ, ini KPS, Apa Jo? Apa Jo? komunitas pemain di studio. Iya. Baru dapat tahu. Baru Musik dapat. studio. Tapi kayaknya ini dikasih Mickey kode. Iya. Dikasih Mickey Bagi kode. sebentar deh. Apa, Jo? Kode minta ampun. Tidak ada kamera kan? Iya, baik. Kita tanya satu persatu Iya. kepada Perasaan tadi jadi tanya satu persatu memang. Ini kalau ini mau dengar kira-kira apa yang mau tergane. disampaikan. Bukan derut. Kadang nanya deh. Mau dengar kira-kira apa yang mau disampaikan? Mungkin ada pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana mungkin. ya mungkin mulai dari Iya. Om Jo. Om Jo. sebagai ketua KPJ Iya. kepada saudara-saudara kita yang ada atau kepada pemirsa lah. Iya. Ya, yang pertama-tama saya ucapkan salam jalanan untuk KPJ seluruh Indonesia, untuk KPJ Makassar insya Allah kedepannya akan lebih baik, dan masyarakat juga tolong mari kita bersinergitas dengan pemerintah agar supaya anak-anak jalanan semakin berkurang. Iya. Iya, minimal ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa jangan memberi uang di lampu merah. Iya. Oke. Tapi kalau masuk rumah makan, kafe, Ya. terhibur ki, Iya. kasih gitu. Bersedekah ki. Bersedekah. Iya. Ya. Kalau di terlibat. Om Ibe. Oh, belok dulu deh. Tak kalah di KPJ kita Iya, toh. iya. Saya selalu doakan teman-teman saudara-saudara semua selalu dalam diberikan kesehatan. Amin. Dan yang paling penting negeri ini cepat sembuh supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia Amin. kala lagi. Amin. Ya Allah, amin. Iya. Amin. Luar biasa Amin. doanya. Amin, amin. Dan terakhir di mata sosiolog melihat fenomena ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk pemirsa. Mungkin ini jadi catatan penting buat kita semua bahwa pemerintah itu harus segera kemudian mengambil posisi terbaiknya bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat kita ini terus kemudian mencoba untuk mencari yang terbaik pada saat kondisi pandemi ini, di mana kemudian mereka terpuruk apa segala macam, tapi jangan dibiarkan mereka untuk kemudian mengikuti jejak-jejak yang kurang bagus seperti tadi. Nah, pemerintah kemudian harus mengambil bagian di dalam untuk mengedukasi, untuk kemudian menegakkan aturan, atau kalau yang terpenting adalah memberikan bantuan pada tempatnya. Sehingga kita optimis bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini dengan adanya muncul penyakit, maraknya penyakit sosial seperti tadi, itu bisa segera kita reduksi, minimalis, bahkan menghilangkan di masa depan. Kita optimis, bangsa ini kembali sembuh, daerah ini kembali menjadi terdepan, dan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan anjual tadi menjadi minim anjal atau minim pengemis. Insya Allah kita optimis. Amin.
ini Roman. Kata-kata bijak Minju Iya, sumpah. iya, Yang saya curiga jangan sampai setelah ini Iya. beliau ini menciptakan buku jejak-jejak tepi jalan. Catakin jo judul nang coba aja gini. Jejak-jejak tepi jalan. Jejak tepi jalan. Aku nantama jejak-jejak tengah jalan, nalapok ya toh. Terakhir untuk pemuda karena rangkaian Sumpah Pemuda kita, semangat Sumpah Pemuda. Baik, iya. Terima kasih. Saya juga sampai sekarang masih tercatat sebagai sekjen di DPP KNPI. Saya juga mengucapkan kepada pemuda di Indonesia terus bergerak. Mari kita rubah sekarang pola pergerakan kita dari pola persaingan itu menjadi kolaboratif. Mari kita berkolaborasi bersama dalam rangka memberikan yang terbaik untuk bangsa. Pemuda ini harus bergerak, pemuda ini tidak boleh diam, pemuda ini harus lebih kreatif, memberikan sesuatu yang terbaik. Jelas kalau pemuda menjadi generasi terdepan, garda terdepan, bangsa kita akan maju dan menemui peradaban yang lebih bagus di masa yang akan datang. Luar biasa. Bagaimana kalau itu kata-kata bijak? Coba, mamaku coba. Lingkaran, Kata-kata bijak kah? Jadilah pemuda yang tidak berpangku tangan dan teruslah berkarya untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Sampaikan Iya. Sama, kayaknya cocok deh. Untuk kolaborasi nanti ya. Terima kasih untuk kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan CCM. Ya, Terima kasih kepada narasumber kita. terima kasih. sini kita be. Iya, kepada Kak Ansar, Om Jo, dan juga terima kasih kepada Kuda Tabe. Dan yang terkhusus terima kasih kepada seluruh Kru yang bertugas. Jangan lupa saksikan CCM setiap hari apa? Senin pukul Ya, 18. 18.00. Oke, hanya di Dan TVRI Sulawesi kami Selatan. pamit undur diri. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Sampai jumpa. Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Engkau yang manis singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galau. Pakai seorang diplomat dulu, engkau mengalah. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang.